Halo, kembali lagi di Untold Experience. Konten kali ini cerita tentang pengalaman horor gue, Wildan, selama gue tugas akhir di Majalengka. Tugas akhir gue di Majalengka banyak kegiatan di lapangan, terutama masuk keluar hutan, dan situ banyak pengalaman-pengalaman yang menurut gue horor. Jadi sejarahnya adalah waktu sekitar bulan Maret, gue TA nih ke Majalengka. Terus alhamdulillah di Majalengka gue dapat desa yang baik banget warganya, terus welcome banget ke gue dan teman gue. Oh ya, gue berdua nih ya ke Majalengka bareng sama teman gue namanya Theo. Ya, berdua sama Theo, dan gue nginep di salah satu kontrakan di sana punyanya Anana. Ya, terima kasih Anana kalau nonton, dia subscribe juga channel ini. Iya, terima kasih udah melayani saya dan Theo dengan sangat baik, dan juga warga Majalengka terutama di desa Cibodas yang udah sangat baik pada saya dan Theo. Terima kasih semuanya. Jadi kita dimulai di kontrakan. Di kontrakan ini katanya udah kosong sekitar 1 tahun namanya. Jadi 1 tahun ini nggak ditempatin. Nah, tapi pas gue datang sih alhamdulillah ya, suasana dan auranya tuh bagus banget. Walaupun awalnya gelap, tapi ya gue masih ngerasakan hal positif ya. Tapi ada suatu hari ketika ada saudara gue yang datang dari Sumedang, dia bilang ke gue, nanya, "Kak, kamu nggak ngerasain apa-apa di sini?" Wah, enggak kok, nggak ngerasain apa-apa gitu. Emang kenapa gitu? Ya nggak apa-apa sih, bagus aja kalau nggak ada. Di situ gue berpikir kan ya, wah kayaknya ada apa-apa nih, soalnya dia sampai nanya kayak gitu. Soalnya yang gue tahu, dia bisa gitu ngelihat hal-hal yang kayak gitu, maksudnya ya hal-hal yang mistis horor gitu loh. Nah, itu kejadian di kontrakan, alhamdulillah nggak ada apa-apa. Tapi banyak juga warga-warga sekitar yang bilang suka ada gangguan gitu di kontrakan gua, seperti kayak suka ada yang lewat, apa putih-putih lah yang lewat gitu, yang terbang gitu, segala macem lah. Tapi ya, lo tuh di kontrakan itu? karena waktu itu gua awal ke kepala desanya, laporan kan ke RT/RW-nya. Terus dia bilang katanya ada nih satu kontrakan yang biasa dipakai mahasiswa juga buat TA gitu. Nah, kebetulan punya Anana, jadi gue langsung ke Anana yang punya kontrakan dan gue milih kontrakan itu. Ada nggak kontrakan lain yang nggak horor sebenarnya? Gue rasa kayaknya nggak ada sih, cuma itu doang. Apa emang horor semua tuh kontrakan? Enggak sih, kayaknya emang iya horor semua, tapi alhamdulillah gue ngerasain hal-hal yang parah lah. Masih normal-normal aja gitu. Coba lu jelasin dari hari pertama waktu lu nginep di situ, apa lu udah ngerasain hal yang aneh gitu di kontrakan itu, atau emang lu gak ngerasain apa-apa gitu? Awalnya gue ngerasain kan, jadi gue tidur di lantai ini ya, dikasih kasur gitu, kasur sama bantal. Terus di sebelah kiri gue tidur tuh ada satu ruangan yang emang gelap banget, itu dijadiin kayak gudang gitu, tapi nggak ada lampunya. Nah, itu kalau malam selalu gue tutup sih gorden jadi pintunya tuh kayak hordeng gitu, bisa ditutup buka gitu. Nah, yang gue rasain sih kayak ada yang ngeliatin gue gitu dari ruangan itu. Cuman kayak gue ngerasanya kayak ya udah liatin aja gitu, kayak nggak ada niat ngeganggu atau apa gitu. Cuman kayak dia ngeliat gue nih, tapi ya udahlah nggak apa-apa gitu. Gue bilang, ya gue cuma numpang kok di sini sebentar, nggak bakal ganggu gitu. Tapi setelah gue cerita, tapi ya gue hampir ngerasain hal yang sama selama 1 bulan penuh sih, 30 hari di sana gitu. Kan kita kan di tempat baru, biasanya Iya. kalau di desa gitu suka ada pantangannya, nggak boleh ngapain. Pantangan ya? Iya. Pantangan, oh ya mungkin anak-anak juga pernah bilang sih, jangan jaga omongan. Bilang jangan ngomong kenceng-kenceng malam atau ngomong kata-kata kasar gitu di sana. Paling untuk pantangan itu aja sih, sama jaga sikap. Jadi jangan kita macem-macem ya, kayak ya tau lah gitu, atau nonton apa gitu lah, makanya jangan gitu. Jadi total berapa hari lu ada di sana? Gue dari tanggal 28 Februari sampai tanggal 30 Maret. Terus apa kegiatan lu di sana? Tiap hari gue ke lapangan. Jadi karena gue geologi, jadi gue nyari singkapan batuan di daerah sana, naik bukit, turun bukit. Ya pokoknya gue nyari batuan, pokoknya di lapangan, masuk hutan gitu sih. Oke, terus langsung ke poinnya aja nih, kira-kira di hari keberapa sih lu mulai ngerasain kalau ada yang nggak beres nih, entah itu sama kontrakannya kah, atau mungkin dengan lingkungan lapangan di sana?
Untuk lapangannya, gue ngerasain hari yang aneh tuh di hari ke-15. Itu di kaflingnya teman gue, di kaflingnya Theo. Hari ke-15, gue di kaflingnya Theo. Gue sama Theo naik motor trail gitu kan. Jalan set. Yang awalnya jalan itu tuh sawah kanan kiri, terang kan, terang matahari. Terus kayak ada nggak tahu lah, suatu desa, suatu apa gitu. Langsung beda auranya, jadi kayak awalnya terang, langsung ke gelap gitu loh semuanya. Jadi kayak tiba-tiba pohonnya cuma sawah, langsung pohonnya gede-gede semua. Jadi kan berasa banget kontrasnya kan tuh. Pohonnya itu nutupin seluruh Nutupin seluruhnya. Jadi bener-bener gelap pokoknya. Padahal itu jam 12, setengah satuan lah. Gitu. Pas gua masuk nih ke daerah situ, kan jadi belokannya kanan gini kan. Jadi lurus nih masih terang nih. Pas mulai kanan, wah udah mulai gelap kan nih. Gua jalan tiba-tiba di pohon itu ada pocong yang tiba-tiba kayak turun seng gitu depan gua, bener-bener kayak langsung ngadepin bentuknya dari atas ke bawah, tepat di hadapan gua. Terus gua langsung kaget, pas gua naik motor langsung oleng tuh gua bawanya kan. Gua langsung bilang sama teman gua, teh muter balik teh, balik gitu. Karena gua bener-bener kaget banget, soalnya bener-bener ditampakin langsung depan muka gua gitu. Si Theo juga ngeliat. Si Theo nggak ngeliat, dia bilang apaan sih dan apaan, orang nggak ada apa-apaan gitu. Padahal itu depan persis ya. Depan persis gua. Terus kata si Theo, gimana, jangan balik dulu, gue belum dapat batuan nih, singkapan kan gitu. Wah bahaya jangan balik gitu. Akhirnya ya udah, akhirnya Theo karena juga tahu gue bisa ngelihat, walaupun nggak sesering sih, nggak intens, tapi dia langsung ya udahlah balik gitu. Dari ke-15. Terus hari berikutnya hari ke-16 ada di kafling gue. Jadi tepatnya gue ada di Sungai Cimanuk namanya, itu sungai gede banget, ada sekitar 50 meter lah lebar sungainya. Lebarnya? Iya, lebarnya 50 meter. Nah, jadi ceritanya nih, gue sama Theo masuk ke sungai itu buat nyari singkapan batuan terus ngukur kedudukannya kan. Awalnya, gue ada di titik A, terus Theo bilang, Dan, gue mau cari batuan dulu ya yang unik-unik gitu. Dia akhirnya pergi tuh ke titik B. Akhirnya ya udah, gue di titik A, asik dengan batuan gue ngukur segala macem. Terus Theo di titik B kan. Setelah gue selesai, gue nyari Theo nih. Gue ngeliat ke titik B, tempat Theo ada di situ awalnya, terus gue liat nggak ada tuh. Gue panggil kan, teh, lu di mana teh? Gitu. Gue udah selesai, udah kelar gitu kan, nggak ada suara kan. Gue panik tuh, gue pikir Theo hilang atau anyut atau gimana gitu ya. Soalnya gue panggilin nggak nyaut, nggak ada gitu. Gue udah panik, akhirnya gue ngeliat di titik B itu ada si Theo nih. Jelas banget ada si Theo lagi ngambilin batuan gitu kan. Gue datang nih dari titik A ke titik B kan. Pas gue udah sampai ke titik B, nggak ada si Theo-nya men. Gue nggak tahu kenapa ya, ini orang kok kagak ada, padahal sepanjang jalan gue kan dari titik A ke titik B itu gue ngeliatin si Theo tuh di depan. Pas gue titik B nyampe malah nggak ada si Theo-nya. Gue teriak-teriak lagi di situ, teh lu kemana? Gue pikir dia apa bercanda atau gimana ya. Guanya yang panik soalnya, gue takut kenapa-napa kan. Gue udah panik, gue udah nyariin, gue sampai ngeliatin jejak kaki di pasir sungainya tuh. Pas gue liatin nggak ada kan. Gue nengok ke belakang dong, lah dia ada di titik A men. Tempat gue semula tadi. Lah gue kaget kan, gue ke titik A lagi nih. Terus gue bilang ke Theo, lu gue saranin ke sono kok nggak ada. Lah gue nggak ke sono Dan. Hah? Demi apa? Terus yang gue lihat itu siapa? Bohong kali lu Dan, lu jangan main-main Dan gitu. Seriusan gue bilang. Ini lu ada di titik B tadi, terus balik sono nggak ada. Gue di sini aja tadi. Wah ya itu sih satu kan. Terus iya ada kabar juga kata warga lokal. Jadi di Sungai Cimanuk ini ada yang habis hanyut. Jadi dia hanyut hari ini, terus 3 hari kemudian mayatnya ada di Indramayu, di pantai Indramayu. Jadi jauh banget kan, dalam 3 hari udah sampai ke pantai Indramayu gitu. Padahal kan Majalengka di tengah Pulau Jawa, hampir ke selatan kan, tahu-tahu langsung ada di pantai Indramayu gitu. Terus ini balik lagi ke yang tadi. Iya. Yang pas si Theo tadi dia juga nggak ngeliat keberadaan lu? Enggak, dia nggak liat ada gua. Dia pikir gua masih nyari batuan, makanya dia diem aja. Tahu-tahu ada di depan dia gitu guanya. Pas lu nyari Theo, si Theo lagi ngapain katanya? Gue lagi nyari batu, tetap di titik A gitu. Si Theo nyari batu juga? Nyari batu juga. Di titik yang sama? Di titik yang sama. Di situ ada sekat-sekat atau? Nggak ada, itu benar-benar kayak sungai yang luas. Pinggir sungai. Pemandangannya luas. Iya, lu bisa ngelihat ke segala arah gitu, nggak terhalang apa-apa. Gitu. Terus di hari berikutnya ada kejadian apa lagi? Hari berikutnya gue cerita kan ke
warga lokal nih di desanya kan, cerita lah pengalaman gue tadi kemana aja, dapat bantuan apa aja gitu. Nah terus ya udah cerita, ternyata emang ada beberapa daerah yang nggak boleh dikunjungin dan nggak boleh sembarangan. Kan di awal kan tadi kan pantangan udah ada tuh. Iya. Apa sebenarnya pantangannya udah ada kan. Nah biasanya tuh kalau dia itu entah di kampungnya atau di luar kampung tuh ada tempat-tempat yang sakral atau yang boleh dikunjungin, ada nggak sih? Ada. Jadi di sana sebutnya ada namanya, kata warga lokal sih ya, ada namanya Sungai Cileweng. Nah kalau ke sana katanya lu harus pakai baju yang berkerah, nggak boleh pakai kaos. Soalnya dulu pernah ada peneliti juga yang ke sana pakai kaos, terus ada orang di Sungai Cileweng itu yang bilang, "Pak, di sana bagus loh batuannya gitu, bagus-bagus ya pokoknya." Akhirnya peneliti ini terpancing kan yang ke sana kan. Pas ke Sungai Cileweng itu ternyata dia hilang, nggak balik gitu, belum ditemuin juga sampai sekarang. Dari luar atau Nah dia nggak cerita lebih lanjut sih warga lokalnya. Pokoknya ada loh peneliti yang sekarang ngikutin kata orang, terus dia nggak pakai baju berkerah masuk ke Sungai Cileweng itu hilang gitu. Terus ada juga ya batuan di Majalengka yang orang Majalengka itu ambil sendiri. Tapi anehnya orang-orang luar kayak Thailand, Vietnam itu pada Majalengka juga nyari batuan yang sama. Nah anehnya orang Majalengka sekitar nih ya, warga lokal itu batuannya ini ada, wujudnya kelihatan ada, tapi orang-orang luar kayak Thailand, Vietnam nggak ada gitu. Sampai orang Vietnamnya bilang, "Pak, di sini nggak ada batuan, Pak." "Lah ini saya lagi megang batu, Pak." Gitu. "Emang Bapak nggak lihat saya ngeliat ada batu di sini gitu." Itu gue nggak tahu sih, aneh banget bisa kayak gitu. Masa bisa ada batuan yang Begini dong. kelihatan? iya nggak kelihatan pokoknya bisa gitu. Cuma orang tertentu yang bisa lihat ya. Iya mungkin batunya khusus warga lokal kali. Sambil itu hari berikutnya ada lagi nggak kira-kira? Hari berikutnya sih, ada hari berikutnya nih, hari ke sekitar hari 20-an lah ternyata. Kira-kira di hari ke-20 gue masuk ke kaflingnya Theo. Nah terjadi lagi hal yang sama, masuk awalnya tuh terang benderang sawah, atau masuk lagi ke sebuah hutan. Nah ini lebih parah lagi. Jadi pas gue masuk hutannya itu ternyata isinya ada kuburan di sana tuh kayak gede-gede gitulah. Jadi nisannya gede-gede gitu, kayak kuburan lama, cuman kayak nggak keurus gitu, banyak sampah-sampah daun gitu kan. Gue kesana bener-bener beda banget suasananya, auranya. Awalnya kan ya banyak orang ngomong kan, pas gue masuk ke hutan itu atau kuburan itu bener-bener sunyi banget, kayak masuk ke dunia lain gitu, bener-bener sunyi, gelap, pokoknya nggak kedengeran suara apa-apalah gitu. Kira ya demi data kan, gue nyari terus sampai ada salah satu kuburan atau makam yang itu dijaga pakai tembok-tembok gitu, paling dijaga. Terus ada juga kayak bendera-bendera kayak kerajaan-kerajaan gitu sih, kayak batik-batik, terus ada merah putih juga gitu. Nah pas gue lewat situ nggak ada angin, nggak ada hujan, gerak sendiri tuh benderanya, seng, jelas banget ya benderanya. Terus gue sempat bengong kan di situ, gue kayak wah kok bisa gerak gini kan. Terus gue ngeliat kayak ada bayangan gitulah di situ. Pas gue bengong, si Theo nyubit gue kenceng banget sampai kaget, gue sampai teriak gitu kan. Gue salah sih di situ, emang gue ngomong kenceng banget di situ. Iya. Akhirnya pas menjaga ngomong gitu makin makin banyak angin yang datang gitu. Tahu-tahu kayak daun yang awalnya diem langsung brrrr gitu, langsung banyak angin, daun yang jatuh. Iya. Auranya gue udah mulai merinding gitu kan. Waduh. Akhirnya karena datanya masih penting kan, akhirnya udah cepetan. Ya bentar. Setelah gue selesai datanya, gue langsung buru-buru balik. Tahu-tahu belakang gue persis ada yang nepok, pak. Pas gue nengok, untung orang. Awalnya gue pikir siapa yang nepok gue, ternyata ada orang. Ngapain deh gitu? Oh ini pak mau ngeliatin batu gitu. Oh ya udah, hati-hati gitu. Gue pikir hati-hati kenapa ya kan, gue udah mulai berpikiran macem-macem nih kan. Akhirnya ya udah, gue langsung hibrid, langsung lari ke. Itu hati-hati ya? Ya hati-hati aja, mungkin hati-hati banyak maksudnya gitu. Itu beneran orang? Beneran. Nah, nggak tahu sih ya. Tapi gue liat orang sih. Soalnya gue sama Theo juga sekitar 40 tahun lah. Parubaya ya? Iya Parubaya lah, sekitar 40 tahun. Si Theo itu nyubit lu kenapa? Karena lu bengong? Karena gue bengong. Soalnya bengong ngeliat ada kuburan yang dipagerin gitu. Terus benderanya itu goyang sendiri kenceng. Padahal nggak ada angin, nggak ada apa. Lama dong berarti itu?
Enggak lama sih, cuma 5 detik lah. Terus gue ngeliat kayak ada bayangan gitu sih. Ya mungkin dong, Theo nyubit lu masa baru 5 detik? Gue rasanya segitu sih. Kayaknya lama deh, masa orang nyubit ngerasain Iya. 5 detik baru 5 detik. Gue 5 detik kan bengong nih, set langsung dicubit gitu. Ya mungkin lebih lama atau nggak tahu sih, perkiraan gue aja 5 detik kan. Oke, berarti sampai situ aja ya cerita Sampai situ aja. di lapangan Majalengka. Terakhir. Iya. Ada tips-tips buat orang yang mau ke kampung atau ke desa nggak? Iya, kira-kira. Buat Dari apa lu nih? Sendiri. Oh, dari gue ya. Iya. Itu dari bahaya. Iya. Yang pertama Di kenali. kelas lu nih. ada- Oh iya, buat adik kelas gue yang mau mapping TA nih. Yang pertama kalian tuh harus tahu daerahnya itu gimana. Maksudnya letak posisinya di mana, terus pelajari juga kalau bisa bahasa daerahnya. Misalnya kayak Sunda atau Jawa, karena menurut gue bisa bahasa daerah itu ngaruh sih. Jadi kayak lebih akrab gitu. Terus lu juga iya, jadi orang-orang bisa welcome gitu. Jadi istilahnya kayak ada ikatan emosi lah gitu. Terus yang kedua, izin sih paling penting. Izin ke yang paling tinggi dulu kayak RW, habis itu RT, baru ke lingkungan lainnya gitu. Kepala desa sih. Itu juga penting. Harus salam gitu nggak? Salam gimana? Ke pohon-pohon gede. Oh, enggak. Dari ritual gitu nggak ada ya? Enggak ada. Nyembah gitu. Ah, ada cerita tentang gitu tuh. Apa tuh ritual? Iya, jadi di Majalengka ada satu pohon gede yang itu dikasih kain ya sekelilingnya gitu, hitam putih tau gak sih? Itu kayak catur gitu. Iya kayak catur Kayak di gitu. Bandung Ada di situ Majalengka. Terus itu sore ya gue lihat sama Theo, ada orang yang lagi betapa gini di depan pohon itu. Tapi nggak ada. Sebenarnya. Apa? Tapi nggak ada. Ada, sebenarnya ada. Oh ada. Nah, berarti ada orang yang bertapa di situ. Iya, dikeramatkan. Terus ada orang yang bertapa di situ, benar-benar kayaknya khusyuk banget gitu. Lu lihat itu. Gue lihat. Nah. Oke, udah segitu aja. Tipsnya belum? Oke, masih ada. Iya, Oh, itu kan Ruang terbang ya, Pak ya? Tapi itu bukan Ruang tips. terbang ya, Pak? Iya. terbang. Tapi bukan tips pemetaan, lebih ke tips ini. Oh iya. Terjadinya kan temanya horor. Nah, itu pemetaan kan. Ini tips buat menghindari horor. Yang pertama, ikuti apa kata warga lokal. Misalnya kalau di sini nggak boleh, ya berarti jangan ke sana gitu. Jangan soto ya lah. Ya jangan soto, yang penting. elah. Iya, betul. Yang penting itu safety first. Terus yang kedua, biasa izin dulu, berdoa kayak bismillah atau apa dulu, numpang misi gitu. Jangan apa ya, karena kan kita tamu kan, jadi sudah sepantasnya kalau kita minta izin dulu atau minta doa lah gitu. Udah itu aja sih tipsnya. Oke, thank you Will udah Oke. sharing ceritanya. Ya segitu aja pengalaman horor gua di Majalengka. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kayak sambutan gua.